Perkenalkan, nama saya Orlando Sian Kurniawan dari kelas 7C nomor absen 27. Ya, kenapa Kak? Saya ini jualan yang namanya cucubol. Apa itu Kak? Jadi tuh ini kayak permen karet, tapi juga bisa juga mentelan ini. Ini tuh udah kalsium ini, udah SNI ini udah halal. Kok kayak nggak terpercaya ya Kak? Nggak terpercaya. Ini tidak pernah jualan yang macam-macam loh. Kok kamu coba ini yang lain nih, coba nih. Apa Jus itu? jambu. Enak loh. Kok warnanya mencolok banget gitu ya Kak? Nggak mencolok ini. Ini udah standar SNI ini loh. Udah paling mantep pokoknya ini. Nggak dulu lah Kak. Kasih ya Kak. Oh iya ya, makasih ya Dek. Ya. Halo Dek, Halo. mau beli jajanan nggak? Ai di Boleh. sini punya cilok sama Yupi. Mau beli nggak? Masing-masing Boleh, cuma boleh. 2.000. Boleh? Iya. Ya, Ini ya Dek. ya, makasih. Ya, makasih. Senang berbisnis dengan Anda. Aduh, kok perutku sakit ya? Perutku juga sakit nih. Pasti gara-gara tadi makan dari jajanan orang itu. Kayaknya iya sih. Terus gimana ya? Aduh, gimana ya? Kalian tidak ingin mengalami kejadian sama seperti di video sebelumnya, bukan? Makanya, bacalah majalah Food Safety. Majalah Food Safety hadir sebagai panduan komprehensif bagi masyarakat yang ingin semakin cerdas dalam memilih dan mengolah makanan yang aman. Dalam era modern ini, kesadaran akan pentingnya keamanan pangan menjadi semakin vital, terutama untuk mencegah penyakit akibat makanan, yaitu foodborne disease. Penyakit ini kerap terjadi akibat konsumsi makanan yang terkontaminasi bakteri, virus, ataupun parasit. Majalah ini menjelaskan bahwa makanan yang aman adalah makanan yang terbebas dari kontaminasi biologis maupun kimiawi yang mampu beresiko merugikan kesehatan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengatur standar keamanan pangan secara ketat untuk melindungi masyarakat dari ancaman keracunan makanan. Gejala keracunan dapat bervariasi, mulai dari sakit kepala, mual, gatal-gatal, diare, nyeri perut, hingga gangguan yang lebih serius seperti gagal ginjal. Penyebab utama dari kasus-kasus keracunan makanan antara lain adalah bakteri Campylobacter, bakteri E. coli, dan Salmonella. Bakteri-bakteri ini umumnya ditemukan pada makanan yang tidak diolah dengan benar. Pengecekan kondisi makanan sebelum dikonsumsi merupakan langkah yang sangat penting. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, hampir terjadi kasus keracunan karena hendak mengonsumsi makanan basi. Hal ini menjadi pengingat bahwa kewaspadaan terhadap kualitas makanan harus selalu dijaga, baik di rumah maupun saat membeli makanan di luar. Majalah Food Safety juga memberikan panduan mengenai penanganan jika terjadi keracunan makanan. Salah satu cara efektif adalah dengan mengonsumsi cairan rehidrasi guna mencegah dehidrasi yang bisa memperburuk kondisi. Di sisi lain, penggunaan obat anti diare tidak disarankan jika disertai dengan demam tinggi ataupun terdapat darah dalam tinja. Dalam kasus gejala berat atau kondisi yang memburuk, langkah terbaik adalah segera memeriksa diri ke dokter agar mendapat penanganan medis yang tepat. Selain fokus pada penanganan, majalah ini menekankan pentingnya menjaga kebersihan makanan sebagai upaya pencegahan. Langkah-langkah seperti mencuci tangan sebelum mengolah atau mengonsumsi makanan, membersihkan peralatan dapur, memeriksa makanan mentah dan matang,
serta menyimpan makanan dalam suhu yang tepat merupakan hal-hal krusial yang tidak boleh diabaikan. Tidak kalah penting, food safety mengingatkan masyarakat untuk selalu memeriksa label makanan. Label makanan memuat informasi vital seperti tanggal kadaluarsa, komposisi bahan, kandungan gizi, izin edar dari BPOM, dan sertifikat halal. Konsumen juga dihimbau untuk memeriksa nama produk, kode produksi, serta angka kecukupan gizi. Mengabaikan informasi ini dapat berisiko bagi kesehatan. Produk tanpa merek dan label sebaiknya dihindari atau diperiksa terlebih dahulu keamanannya sebelum dikonsumsi. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, mengonsumsi makanan tanpa label yang jelas berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan. Untuk para produsen makanan, pemberian informasi yang transparan dan akurat pada keamanan sangatlah penting. Pengujian laboratorium yang sesuai dengan regulasi BPOM juga perlu dilakukan guna memastikan kualitas dan keamanan produk, sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen. Secara keseluruhan, masalah food safety sangat relevan untuk berbagai kalangan, mulai dari anak-anak dan remaja yang sedang dalam masa pertumbuhan, hingga ibu hamil yang memerlukan makanan bergizi untuk mendukung perkembangan janin. Dalam masa pertumbuhan dan kehamilan, kebutuhan gizi yang seimbang dan aman menjadi sangat krusial. Dari sisi tampilan, majalah ini sudah cukup baik. Penggunaan warna yang lembut memberikan kesan bersih dan higienis. Sesuai dengan tema yang diangkat, gambar-gambar yang ditampilkan juga mendukung pemahaman isi materi dan relevan bagi topik yang dibahas. Tata letak yang sederhana dan rapi membuat pembaca mudah fokus pada isi tulisan. Meski demikian, terdapat beberapa hal yang bisa diperbaiki, seperti pada beberapa halaman, tata letak masih terasa padat dan dipenuhi teks tanpa variasi visual, yang membuatnya tampak berat dan kurang menarik. Penambahan elemen visual atau variasi dalam penataan teks dapat membuat pengalaman pembaca menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Dengan isi yang informatif dan tampilan yang cukup menarik, majalah Food Safety layak menjadi referensi utama bagi masyarakat yang ingin menerapkan pola konsumsi makanan yang sehat, aman, dan bertanggung jawab.